الحبيب تميل. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri asfiyaihi wa ahyarihi tatanazzalul barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladzina jahadu libtigha'i mardatillah fanalu manalu min a'lad darajat. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun ngersanipun para bapak-bapak kiai, khususipun kala wau minangka sesepuh nazir Madrasah Qudsiyah panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Sya'roni. Alhamdulillah panjenengan tasih dipun tenggani lan tasih wonten tengah-tengah panjenenganipun Al Mukarram Kiai Sya'roni minangka sesepuh Madrasah Qudsiyah ingkang dalu menika ngawontenaken setunggal pepanggihan pertemuan agung wonten ing dinten malam menapa menika malam Sabtu. Alhamdulillah malam Sabtu ingkang agung menika wonten wulan-wulan ingkang disebut wulan kebangkitan Syawal. Madrasah Qudsiyah badhe ngembangaken ingkang sampun melampah, ngembangaken bangun, memperluas pendidikan jurusan kewanitaan, jurusan banat. Dalu menika tepak wonten ing wulan Syawal, wulan kebangkitan. Sak sampunipun wulan Ramadan, wulan tirakat. Romdok maknane menahan panas. Para rawuh sepinten raos remen kawula kepanggih kalian panjenenganipun sesepuh madrasah ingkang dalu menika ngembangaken sesuai napa ingkang disebat-sebat al-bidayah lahiyan nihayah. Para bapak-bapak sesepuh Madrasah Al-Qudsiyah, ulama-ulamaipun, panjenenganipun Bapak minangka mudiripun Kiai sinten Majid Hasan, panjenenganipun sesepuh
ingkang nangani madrasah menika panjenenganipun Bapak Kiai Haji putranipun Pak Hasan sinten Nur Halim. Panjenenganipun sederek kula minangka kakange rumun mantu kula au. Napa? Ruwun kula kagungan mantu selawase 6. Nggih. Mergi Atfal Tafiq. Sinten kak adipun asmane Najib Hasan. Kula dalem menika ngraos bingah. Emot apa yang pertama? Kudus menika setunggalipun daerah ingkang penuh kiai asli. Asli yang artinya kiai ingkang lillahi ta'ala. Masyhur wonten Mekah, rame di Indonesia ulama-ulama. Setelah wonten kiai muncul datang Mekah, Kiai Abdul Hamid Al-Qudsi. Niku perselisihan. Apa itu dari Kudus ini? Apa Kudus yang dari Hadramaut? Tidak usah kita bahas. Tapi asar labet di Indonesia ini banyak kota-kota kiai, Jombang, Rembang, Banten. Tapi yang tetap mempertahankan keulamaan. Artinya kiai melulu mulang lillahi ta'ala. Tidak ada pondok. Ini Kudus. Terus nek ning Banten ono pondok. Di mana-mana Kudus kiai mulang. Sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi itu ditentukan oleh Allah. Sehingga dulu kiai itu zaman Imam Syafi'i tidak punya pondok. Siapa yang akan ganti? Siapa yang menentukan oleh Allah. Itu karena SD pondok. Seakan-akan warisnya saya, anak saya. Nah, niki Allah. Kula terus menang. Kudus. Kula kenal panjenenganipun Kiai Abdul Jalil pertama. Teng mriki madrasah TBS. Kula menawi nyitak rapot-rapot melalui Kiai Jalil. Kenal madrasah Qudsiyah. Kula gadah madrasah banyak guru-guru ingkang wedalan Qudsiyah. Rumun ma'ahid. Kula tesih kula eling-eling ila yaumil qiyamah. Para ingkang kawula mulyakaken. Tapi apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam apa yang dikatakan dingendikakan kalian Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bi zamani mustaqbilan fi sya'ni arifan bi rabbi. Wong iku nek duwe akal kudu ngerti zaman. Dulu ndak ada madrasah. Tapi apa yang terjadi? Sak mangke pondok orang di madrasah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal.
Betul nggak betul? Ini Allah. Jadi wong wae wong nek akal ngerti zaman. Zaman yang sekarang zaman demokrasi. Kono wong kepengin moh demokrasi. Ya repot. Nah, ini pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Alal aqili ayyakuna arifan di zaman. Wong yo nek akal kudu ngerti zamane. Zaman saiki kudu ana pemuda sing jadi pendukung dekengi ulama-ulama yang dulu. Paham ulama yang dulu. Ana Ansor, ada Banser. Saiki mau Banser, taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal. Ya kan. Ini Allah. Tetapi alal aqili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fisani. Di dalam keadaan tingkah hal ikhwal segala apapun perilaku yang dilakukan harus jangan menggak-menggok, madep itu tenan itu sungguh-sungguh tanpa bisa dipengaruhi kanan, tanpa dipengaruhi kiri, tapi harus tahu kanan, tahu kiri. Jadi angelek ngeri gini. Nah, ana wong kok ora roh kanan, ora roh kiri. Pancen ora pandai wong itu ya. Nah, ndak punya leher. Leher itu bisa gini, bisa noleh kanan, noleh kiri. Nah, ana wong kok ora iso noleh kanan, noleh kiri. Orang yang tidak tahu akan keadaan zaman. Mustaqbilan bisa. Tapi madep, ojo miring. Ini. Yang pokok nomor 3 iki arifan bi rabbi. Kudu ngerti pangeran. Lah ngerti pangeran uga harus tahu akan zaman. Mengapa kayak begini? Siapa yang menentukan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ingkang kawula mulyakaken, satu-satunya umat perubahan dalam agama mulai biyen sampai kapanpun, umat ini perubahan peralihan zaman adalah menurut rembulan. Ini kalau kandak. Jadi kalau dunia berubah, matahari. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kalau malam hilang, ayat siang datang. Wa ja'alna ayatan nahar mubsira lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kau tahu hitungan segala itu dari matahari, bukan dari apa? Rem bulan. Perubahan ketiga rendeng dari matahari. Perubahan manusia yang sekarang berubah dari matahari. Wa ja'alna ayatan nahari mubsira lita'lamu adadas sinina wal hisab. Terus kasih lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa ja'alna
ayatan nahari mubsirah li ta'lamu adadas sinina wal hisab walita apa terusnya ya? Ta'lamu adadas sinina wal hisab, segala apapun dari siang niki rino. Tapi perubahan umat ini dari rembulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Wong-wong takon saking rembulan. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakan rembulan itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Ukuran manusia menjadi manusia kanak-kanak, manusia jadi remaja, manusia yang berdewasa, umur cukup, tidak pakai matahari, tapi pakai apa? Pakai apa? Rembulan. Niki Allah. Kanak-kanak sekurang umur 7 tahun pakai rembulan. Kalau sudah 7 tahun wajib diberi pelajaran. Kalau 7 tahun lebih singkat dari 7 tahun matahari. Muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'a sinin. Anakmu beri pelajaran, utamanya sembahyang kalau sudah usia 7 tahun. Bukan 7 tahun matahari, tapi 7 tahun apa? Wadribuhum idza balagu asyra sinin. Kalau enggak dikeras sembahyang kalau sudah usia 10 tahun. Ini saja itu kan plus minus. Yang 7 tahun plus, jadi 7 tahun menginjak usia 8 tahun. Wadribuhum, pukul keras supaya sembahyang benar-benar. Idza balagu asyra sinin. Itu kalau sudah usia 9 tahun masuk usia 10 tahun. Nah, ini minus. Jadi yang dimaksud 10 tahun 9 tahun penuh masuki umur usia apa? 10 tahun. Inilah kepintaran Nabi. Jadi ada hitungan plus, ada hitungan apa? Minus. Sampai kapan manusia itu? Firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Hitung saja manusia itu. Peningkatan itu sehingga dewasa asyud. Dewasa asyud itu dewasa 28. Kalau ada anak 28 belum jadi sarjana. Memang ya begitu anak yang kurang. Kurang itu ora patek ganem. Jadi sempurna 28, sempurna sudah kawin, sempurna bisa apa berusaha, sempurna dengan pengetahuannya. Ini 28 tahun. Mulai 28 tingkatkan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga sampai 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun kita ini
suksesmu itu di mana? Kalau sukses jadi polisi, teruskan, jangan sampai ditinggalkan polisi itu. Kalau suksesnya militer, teruskan. Kalau kiai, teruskan. Jadi kalau ada kiai kok belum usia 40, itu belum balagho arba'ina sanatan. Jadi masih mengkhawatirkan itu. Nah. Oleh karena itu Nabi itu pasti diangkat jadi Nabi adalah usia berapa? 40 tahun. Mulai dinilai akan menjadi calon Nabi usia 28. Ini Allah. Ini namanya sunnatullahillati qad khalat walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi takhwira. Para ibu-ibu, bapak-bapak, mengapa saya tidak gembira pada malam ini? Ini madrasah Qudsiyah yang namanya diambil dari Kudus. Kudus artinya suci. Dan ulama berkembang di Indonesia setelah Abdul Hamid Kudus. Dan Kudus adalah lain daripada yang lain. Tidak ada kiai buat pondok itu. Nggak ada cerita Nabi punya pondok. Nabi Muhammad itu mengajar. Karena banyak nggak cukup masjidnya di emperi, namanya sufah, tidak pondok. Ini Kudus. Tapi sekarang lain. Lain itu beda, gitu kan? Beda itu ora pondok. Sekarang di mana-mana ada pondok. Mekah saja ada pondok. Yang dulu nggak ada pondok itu nggak ada. Saya tahun 50 belum ada pondok. Sekarang ada pondok. Dan yang menjadi imam pondok itu Indonesia. Indonesia setelah tahun 200-an, 1200, sekarang 1000 berapa? 400. Agama Islam itu tiap-tiap ratusan tahun berubah. Berubah itu ya rubah. Namanya tajdid. Tajdid itu pembaruan. Yang artinya pembaruan tapi untuk mempertahankan masa-masa lalu. Mempertahankan masa-masa lalu tapi pakai pembaharuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu dengan sekarang orang koyok biyen terus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus mau tidak mau berubah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin apa? Hadis. Jadi waktu dulu satu keanehan. Bangsa Indonesia satu-satunya bangsa yang sekarang menjadi imam bagi umat Islam. Gak ada kayak bangsa Indonesia. Kalau saudara-saudara di negeri yang lain kadang-kadang orang banyak Islamnya tapi musolanya sedikit. Seperti apa yang terjadi di negara Bukhara. Di negaranya Imam Naqsyabandi. Pun nanti berikan apa dereng sampean. Nah, kalau saya sudah ya. Itu banyak Indonesia. Coba dulu tiap-tiap kecamatan kadang hanya 2 masjid. Sekarang bukan tiap kecamatan, bukan tiap desa, tiap kampung ada apa?
masjid. Betul napa mboten? Leres napa mboten leres? Di seluruh dunia imamnya Islam ini Indonesia. Tidak ada. Haji yang banyak Indonesia. Masjid terbanyak Indonesia. Wong wulang kitab ngaji yang banyak hanya di Indonesia. Inilah yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Mengapa terjadi akhir-akhir ini akan meniru yang lain? Indonesia adalah ditiru, jangan meniru. Kalau Indonesia mendatangkan kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok yang dikatakan apa? Teroris, akan memasukkan pengaruh luar Indonesia. Indonesia bersih. Dan Indonesia diberi pertolongan oleh Allah. Saya dulu itu haji waktu saya masih muda. Bangsa Indonesia hajiannya 15.000. Terakhir 20.000. Sekarang 220. Tahun ini. Bayangkan kali berapa? Saya kecil haji hanya 15.000, kedua 20.000. Sekarang jutaan. Dan Indonesia lebih daripada 200.000. Tidak ada haji kayak bangsa Indonesia. Terpengaruh dengan negara-negara Islam yang lain. Sehingga kita dengarkan sekarang ini ada teroris. Walau belum dan mudah-mudahan habis. Ono sing gawe NI negara ISIS Institute ISIS Islam State of Syria Irak Syria niku kabeh kol njopo. Indonesia mulai Islam berdiri, Islam masuk adalah sesuai dengan budaya Indonesia sendiri, tidak terpengaruh dari luar. Kebangkitan, kemajuan yang ditangani oleh ulama-ulama Indonesia ini perlu kita tuntut. Sebab apa? Sebab Islam itu negara yang sesuai dengan macam-macam suku, ras, bangsa yang ada di permukaan bumi. Dan Islam agama yang tidak dimiliki satu bangsa. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai mazhab berapa? 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini suatu contoh. Imam Abi Hanifah itu bukan bangsa Arab. Tidak bisa bahasa Arab. Kiai Jawa. Abi Hanifah adalah lahir zaman sahabat. Abi Hanifah tahu akan para sahabat. Tapi karena Abi Hanifah adalah bangsa, bukan bangsa Arab, jadi ngajine ora patek cara Arab.
Tapi ketahui mengapa? Siapa di antara 4 mazhab ini yang paling gaul? Abu Hanifah. Sekarang ini terjadi seakan-akan kalau tidak ngaji ning Arab tidak jadi kiai. Itu saya khawatir. Khawatir akan hilangnya NU sendiri. Sebab yang paling utama, mazhab 4 itu siapa yang diikuti? Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah bukan bangsa Arab. Jadi kalau mengatakan Islam ini ada ala Arab, itu saya kurang pakai cocok. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Aku tidak mengangkat utusan engkau menjadi rasul engkau ya Muhammad, kecuali untuk semua umat manusia. Sehingga ada contoh mazhab 4, pilar 4 ahli ijtihad. Semua ada pilar. Dan pilar itu 4. Ini jangan dilupakan. Karena apa? Karena Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Bahwa bangunan yang pertama dibangun di bumi itu adalah yang ada di Mekah, Ka'bah. Ka'bah itu mempunyai pilar berapa? Pilar berapa? 4. Jadi manusia hidup harus berpilar 4. Bangsa Indonesia hidup harus mempunyai pilar yang 4. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di 4. Delalah kersane Allah. Huruf-huruf pilar 4 itu yang mempunyai hanya NU, PBNU. Saya ini pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mulai pertama sampai sekarang PBNU tanpa berubah. Sekarang menjadi pilar PBNU, Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. N, Negara Kesatuan Republik Indonesia. U, Undang-Undang 45. Oleh karena itu saya malam ini, semalam saya harus datang. Karena resmi orang-orang NU, orang-orang Nahdlatul Ulama mendirikan zikir yang disebut hubbul watan minal iman. Wah, saya harus hadir saya. Dibuka oleh Presiden Republik Indonesia yang doa saya. Saya memang NU ini insya Allah kalau sudah nasional, ini belum sempurna nasionalnya. Ini saya yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tidak bisa bahwa Islam itu dipisahkan dengan kenasionalan. Siapa yang membangun Arab? Nabi. Siapa yang menasionalisasikan Arab? Nabi. Siapa yang mengangkat Nabi? Mengangkat Arab? Nabi. Bangsa Arab itu mempunyai 4 kebodohan. Namanya saja sudah 4 kebodohan. 1, buta huruf ummiyah. 2, bodoh jahiliyah. 3, kepikiran. Karena hanya padang pasir dan tumpuan batu. 4, tidak punya kebudayaan. Bangsa kita mulai awal ada kebudayaan pakai belangkon. Ini budaya Indonesia. Tidak ada orang Arab pakai belangkon. Betul enggak? Cina pakai belangkon, tidak ada. Wah, ini Kudsia akan mempelopori nasional kalau begitu. Jadi bangsa Arab itu
bodoh jahiliyah, buta huruf ummiyah, kemiskinan, padang pasir dan tumpuan batu. Budaya apa? Tidak punya pakaian resmi. Ini Arab. Tapi setelah Nabi, kebodohan hilang. Nggak ada orang Arab bodoh. Karena mempunyai ilmu Arab. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu bayan, ada ilmu bade, ada ilmu fasahah, ada ilmu balaghah, macam-macam ilmu. Siapa? Nabi. Memberantas satu buta huruf, dua kebodohan, tiga kemiskinan. Bangsa Arab tidak ada makanan khas. Hadza mat'amul Arab. Maafi, wallahil azim. Saya sudah sumpah. Tapi mengapa setelah ada Nabi, makanan yang enak-enak di seluruh dunia masuk Arab? Namanya Bukhari. Kan tidak masakan Arab, Bukhara, Uzbek. Masakan Kabuli, dari Kabul, Kabuli Afghanistan. Masakan biryani dari India. Masakan ada biryani Suryani. Ada lagi masakan Puzi dari Barat. Semua makanan yang enak-enak di dunia ini dibawa di Arab. Ini jasa Nabi. Jadi Nabi bukan sekedar memajukan manusia besok mendapatkan surga, tetapi apa yang terjadi? Bangsa Arab mempunyai makanan yang enak-enak berapa? 5 ditambah masakan yang asli samin, nasi samin, jadi 6. Ini Nabi. Bangsa Arab dulu sandal itu wis amos dibakar untuk makan. Berbagai dari kulit. Ini Arab. Tapi setelah Nabi menguasai perbankan Khaybar, dikuasai oleh Nabi. Pesta besar. Dengan masakan yang didatangkan, masakan itu bukan masakan bangsa Arab, tapi masakan dari luar masuk di negeri Arab, sehingga dikatakan nasi Arab. Bukhari nasi Arab, biryani nasi Arab, kebuli nasi Arab. Tapi Indonesia lain. Mengapa ada Islam kok tidak ada masakan yang enak? Kok malah kasih sangu beras? Nah, jadi ini yang harus kita pikir. Jangan ada haji kok kayak pramuka saja. Di khemah masak nasi. Mestinya orang kalau haji itu tingkatnya turis. Turis itu makan di restoran. Mengapa Haji Kudus kok masih masak di tenda-tenda? Ini yang harus kita berubah. Jadi 4. Jadi Nabi menghilangkan kebodohan bangsa Arab pintar-pintar. Nabi menghilangkan kemiskinan, masakan yang enak masuk di Arab. Nabi menghilangkan kebutahurupan. Dan terakhir Nabi memakmurkan bangsa Arab sehingga mempunyai budaya. Ini Allah. Oleh karena itu, jadi 4 ini karena pokok. Allah menciptakan bumi ini 4 hari.
Berapa hari? Berapa hari? 4 hari. Fi arba'ati ayyamin sawa'al lissa'i. Fi arba'ati ayyamin. Bumi ini diciptakan oleh 4 hari. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Mulane wong Jawa dhewe sing ngerti. Enggak ada hari yang disebut wekasan kecuali hari Rebu. Kan enggak ada Selasa wekasan. Ahad, tapi yang ada apa? Rebu wekasan. Ini sesuai. Rebu habis, summa stawa ila sama. Fasawahunna fi yaumain. Kemudian Allah melanjutkan menciptakan langit. Diciptakan 2 hari. Hari Kamis dan hari apa? Jumat. Karena itu Jumat dianggap besar karena rampung 6 hari Allah menciptakan bumi dan langit. Sehingga mulai Nabi Adam prei atau libur itu sehari. Sesuai dengan sekolahan. Walau di kantor-kantor masih sudah 5 hari, tapi sekolahan masih berapa? 6 hari. Mudah-mudahan saja 6 ini tetap. Allah kayak begitu. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Jadi Allah kerja 6 hari, libur hari Sabtu. Oleh karena Sabtu itu maknanya qat'u. Qat'u itu menggunting. Sampai sekarang kalau merusak Kembangan diadakan pengguntingan pita qat'u. Sabtu. Sabata yasbutu sabtan qata'a yaqta'u qat'an al-miqassam. Memotong apa dengan gunting. Itu Allah. Jadi segala apa yang terjadi ini semuanya menunjukkan itulah Allah. Mengapa kalau ngecor kudu dilembur? Mulane tertek akeh sing jeblok mergo ora dilembur. Betul atau enggak betul? Sebab bangunan itu bagi Allah ada yang gini, ada yang gini. Kalau gini, hore harus dicor. Cornya harus lemburan. Oleh karena bumi ini dibuat Allah sehari semalam 24 jam. Firman Allah fi arba'ati ayyamin sawa'an. 4 hari yang sawa'an sempurna 24 jam. Karena itu banyak sekarang jembatan kadang-kadang enggak bisa apa? Awet, mergo ora dilembur. Betul atau enggak betul nih? Waja'alnal